saya sangat bersyukur boleh melayani Tuhan di gereja Tiberias Indonesia, di mana sebenarnya saya nggak pernah mimpi. Sebenarnya saya nggak pernah mimpi untuk, boro-boro apalagi mimpi jadi hamba Tuhan ya. Mimpi jadi pendeta, mimpi bisa melayani Tuhan di gereja yang sangat luar biasa, di gereja besar, di gereja Tiberias Indonesia yang sangat kita cintai. Ya saya latar belakang saya ya sekolah seperti biasa. Saya dari keluarga yang juga sederhana. Saya punya 2 orang adik saya nomor 1. Kami 3 bersaudara. Adik saya nomor 2 perempuan, adik saya nomor 3 laki-laki. Dan saya sekolah di Jakarta, SMA saya di Batu Malang, di satu kota kecil di Batu, di Malang, di Jawa Timur. Dan saya juga melanjutkan kuliah, pada saat itu kuliah sekuler di kota Malang juga. Ya, waktu itu saya ambil, saya berkuliah di manajemen hotel. Padahal ada sekolah teologi terkenal di sana, tapi karena belum kepikiran untuk jadi hamba Tuhan ya? Belum, pada saat itu memang mama saya yang sempat sekolah teologi ya, tapi nggak selesai, karena saya punya adik yang paling kecil, yang nomor 3, ya, dan saya melanjutkan kuliah di sana, ambil manajemen hotel. Setelah selesai dari sana, kenapa saya ambil manajemen hotel? Karena waktu itu saya berpikir bahwa orang kalau kerja di hotel itu kalau sekolah perhotelan bisa dapat kerja cepat. Karena saya mau kerja cepat. Kenapa saya mau kerja cepat? Karena saya mau mau jadi berkat untuk orang tua saya, bisa bantu orang tua saya. Dan puji Tuhan waktu itu memang terlaksana ya. Jadi saya belum selesai kuliah, belum wisuda, tapi saya sudah dipanggil kerja duluan. Jadi waktu itu di satu kota di Surabaya, saya udah kerja dulu. Karena saking enaknya kerja, akhirnya tidak sampai selesai. Ketagihan ya kerjanya. Tidak sampai selesai menyelesaikan kuliah di sana. Jadi karena udah ketagihan, ya benar udah kerja, jadi udah enak gitu ya. Dan saya tidak pernah sebelumnya juga berpikir atau punya cita-cita bisa sekolah tinggi. Di Tiberias saya bisa sekolah tinggi. Haleluya, puji Tuhan ya. Dan pada saat itu saya juga jauh ya dari yang namanya melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, jadi pendeta itu jauh sekali, nggak pernah terfikir. Walaupun memang saya sudah, puji Tuhan atas anugerah Tuhan, saya melayani, saya mulai belajar melayani itu di kota Batu Malang. Saya waktu itu bergabung dengan teman-teman, ada satu persekutuan di sana, dan saya belajar melayani dari SMA kuliah, walaupun memang belum full time ya waktu itu ya. Dan saya bersyukur bahwa sudah artinya mengenal atau tahulah dasar-dasar pelayanan yang sesungguhnya, yang benar-benar, yang sesuai dengan apa yang Gembala Sidang selalu bilang, mendiang Pak Pariaji, pelayanan yang korban, pelayanan yang benar-benar tulus. Gitu. Saya bersyukur di sana saya belajar dasar-dasarnya, dan ketika saya bergabung melayani di Tiberias itu sangat-sangat luar biasa, berkesinambungan dan sangat terpakai. Setelah itu saya bekerja dan perjalanan karir saya, pekerjaan saya pindah keluar masuk hotel, sampai akhirnya saya mencoba melamar di sebuah perusahaan yang kapal pesiar. Saya melayani, bukan melayani maksudnya. Saya bekerja maksudnya. Saya bekerja di satu perusahaan kapal pesiar kira-kira 5 tahun. Dan singkat cerita, di tahun-tahun terakhir saya bertemu dengan pacar saya. Yang pada saat ini adalah istri saya. Puji Tuhan. Itu ketemunya pada saat di pekerjaan selama 5 tahun di kapal pesiar itu? Ketemunya di tengah laut. Enggak. Pikiran saya langsung kepikiran Putri Duyung. Tapi memang benar di tengah laut. Sayanya yang lagi di tengah laut. Tapi di dalam kapal. Iya, sementara waktu itu kan lagi waktunya kan sedang bekerja. Pacar saya di Jakarta. Ya, jadi kami berkenalan, ada teman gereja, teman persekutuan dulu yang lama memperkenalkan kami berdua. Tapi waktu itu saya posisinya masih di tempat
tempat pekerjaan yang lama. Jadi kalau ada lagu kisah kasih di sekolah, ini kisah kasih di laut ya. Oh, haleluya. Lebih menantang gitu ya. Ada ombak ya. Di kapal ya. Di kapal ya. Jadi akhirnya bertemu dengan kekasih di Ya, sana. bertemu dengan kekasih hati, maksudnya pada saat saya sedang bekerja di sana. Oke. Dan puji Tuhan singkat cerita, ya akhirnya ketemu di Jakarta. Oke. Ketemu di Jakarta dan ya yang mengajak saya untuk ibadah di ibadah kaum muda Bonerges. Pertama kali saya tahu Bonerges itu adalah pacar saya. Oke. Sebenarnya dari kecil saya sudah tahu Tiberias. Oke. Dari mama saya. Oke. Karena saya shout out to all the mother out there ya, Yeah. maksudnya untuk semua ibu-ibu ya, para mama-mama, para mami-mami yang ada maksudnya ya rumah tangga keluarga ya. Yeah. Karena menurut saya sangat respect, saya sangat honor para ibu-ibu, para mama-mama, karena mereka adalah tombak, ujung tombak. Ya biasanya pertobatan terjadi dalam sebuah rumah tangga keluarga itu diawali dari ibu-ibu. Betul. Ya. Dan kita bersyukur Gereja Tiberias pun pertama kali Tuhan bekerja melalui ibu gembala kita, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Betul. Jadi mama saya ajak saya pertama kali untuk kenal Gereja Tiberias Indonesia. Ada satu hal yang saya nggak pernah bisa lupa. Dulu waktu saya masih sekolah SD, waktu masih kecil, mama saya mau pergi ke Gereja Tiberias Indonesia yang waktu itu cabangnya di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kalau nggak salah waktu itu di Golf Pondok Indah. Jadi mama saya diajak juga sama keluarga, sama saudara kami, dan mama saya ajak saya. Waktu itu minggu, tapi minggu sore. Jadi mama saya bilang, ayo ikut ke gereja sama mama. Gereja di mana? Ada di Pondok Indah, Gereja Tiberias. Ah enggak saya bilang gitu. Saya capek saya males karena maunya main. Iya. Iya kan? Lalu mama saya, udah ayo ikut aja, kamu pasti nanti seneng. Maksudnya gimana, Ma? Enggak, udah capek besok kan sekolah. Ini gerejanya enak, ada nasi gorengnya. Ya, marketing yang bagus dari seorang ibu ya. Dia tahu anaknya lapar ya. Jadi ini ada nasi gorengnya. Mama saya tahu kalau saya suka nasi goreng. Iya. Jadi kamu pasti suka. Oke, Ma, aku ganti baju sekarang. Oke. Jadi motivasi awal adalah nasi goreng. Haleluya. Oke. Namanya juga anak-anak Iya. Jadi, Akhirnya ke gereja lah waktu itu ya. Ke gereja lah ya. Dan itu saya tahu, saya kenal Tiberias dari mama saya. Sehingga pada saat saya waktu sudah pemuda gitu ya. Dan waktu itu saya ketemu sama pacar saya. Dan pacar saya bilang, ayo kita ke gereja Tiberias. Oh saya ingat. Ada nasi goreng nggak? Enggak. Enggak. Kirain langsung teringat lagi gitu apa yang aku harus cari gitu ya. Tapi dapat snack. Oh dapat snack. Oke. Dapat Lumayan lah ya. Lumayan snack lah ya. ini ya. Lumayan lah ya. Lumayan perut keisi ya. Itu ibadah di mana waktu itu pertama kali? Tiberias Balai Sarbini. Balai Sarbini. Yes. Oke. Pulang-pulang bawa roti kelapa sama aqua gelas. Haleluya. Mantap ya kan? Tetap itu dibilang gitu waktu itu. Haleluya. Jadi itulah saya pertama lihat ibadah kaum muda di sana dan saya melihat Bonerges melayani Tuhan Yesus, jemaat Tuhan ada bersama-sama beribadah dan saya begitu sangat diberkati ya pada saat itu melihat dan juga mengalami hadirat Tuhan ya. Oke. Hadirat Tuhan yang sangat luar biasa dan saya lihat anak-anak muda bahkan youth mentor kita ya Kak Argo Pariaji. Iya. Beliau waktu itu lagi memang nyanyi lead vokal di tengah, di sebelah kanan kirinya adalah rekan-rekan Bonerges pada saat itu. Dan saya bersyukur bahwa saya ada di tempat itu. Yes. Saya ya di jamaah Tuhan dan saya melihat mereka boleh melayani Tuhan dengan tari-tarian, ada Tiberias Choir, dengan nyanyian pujian, bermain musik anak-anak muda, bahkan udah nyanyi buat Tuhan. Saya berpikir bahwa pada saat itu kalau mereka bisa berikan masa mudanya untuk melayani Tuhan, untuk nyanyi buat Tuhan, kenapa saya enggak? Saya bersyukur waktu saya bekerja di cruise ship sedikit, saya biasanya bergabung sama teman-teman di sana, kru sesama orang Indonesia, untuk setiap minggunya kita ada acara cruise show. Jadi sesama kru Indonesia kita mempersembahkan satu show, satu pertunjukan yang Indonesia banget. Jadi ada yang dari Bali nari kecak, ada yang dari Bandung mereka nyanyi pakai angklung. Mana dong cakalele?
Manado tinutuan. Itu makanan. Bubur Manado. Enggak. Jadi memang dari teman-teman Indonesia suka Iya. adakan show. Iya. Oke. Dan pada saat itu saya bersyukur atas talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Saya mempersembahkan nyanyian. Ya, jadi saya salah satu dari kru yang ya bisa nyanyi. Saya nyanyi lagu-lagu Indonesia. Saat itu saya berpikir bahwa kalau saya bisa nyanyi untuk tamu-tamu, untuk orang-orang asing pada saat itu, kenapa saya nggak bisa nyanyi buat Tuhan? Gitu. Dan saya melihat pelayanan teman-teman Boanerges pada saat itu yang sangat luar biasa dan menjamah hati saya. Tuhan bekerja. Dan yang saya herannya, kenapa pada saat itu saya beribadah, saya lihat di sana di ibadahnya ada pengumuman baptisan selam. Jadi pacar saya langsung bilang, ya itu ada baptisan selam, yuk kita ikut baptisan selam. Setelah itu saya bilang, saya mau melayani Tuhan. Saya bilang gitu, pacar saya bilang, yang sekarang jadi istri saya, kamu serius mau pelayanan? Iya, saya mau melayani Tuhan. Dan saya cerita seperti itu, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya mau nyanyi buat Tuhan. Dasarnya sih sebenarnya sederhana, saya mau nyanyi buat Tuhan. Gitu. Lalu dia bilang, ya udah kita ikut baptisan. Kira-kira demikian. Oke. Kita akan masuk lebih dalam nanti ke proses perjalanan pelayanannya ya. Iya. Tapi kita balik lagi sedikit ke masa di mana saat memutuskan untuk kuliah di perhotelan. Apakah selain daripada memang ingin cepat menjadi berkat buat orang tua, nah apakah memang ada cita-cita untuk jadi orang yang bekerja dalam dunia pariwisata perhotelan? Sebenarnya kenapa saya ambil perhotelan atau manajemen hotel, itu tadi karena alasannya yang paling utama adalah saya pingin cepat kerja. Iya itu. Jadi yang saya tahu kalau sekolah perhotelan, saya kan juga lihat-lihat dari teman-teman yang sudah lebih dulu bahwa mereka memang benar. Ambil manajemen perhotelan. Mungkin ada juga ya, maksudnya bidang-bidang yang lain atau jurusan-jurusan lain ya. Tapi yang waktu itu saya pilih, yang istilahnya klik di hati saya adalah perhotelan. Karena saya pikir bahwa ini pasti akan bisa cepat kerja. Dan memang benar, sekolahnya belum selesai, udah dipanggil gitu loh. Jadi waktu itu kan saya istilahnya kalau masih kuliah tuh bilangnya on the job training. Jadi ada trainee-nya kan, magang gitu loh. Jadi waktu itu magang, magangnya 3 bulan dan mereka melihat bahwa saya, ya puji Tuhan atas anugerah Tuhan, walaupun waktu itu memang belum full time melayani dalam Tuhan juga, mereka suka gitu. Jadi ya sekolahnya belum selesai tapi udah dipanggil gitu maksudnya. Artinya seorang pendeta Jeffrey kecil punya cita-cita yang berbeda. Iya. Karena kan kalau saya nilai tadi kan berdasarkan analisa yang realistis kan. Artinya waktu kecil pengen jadi apa sih dulu? Sebenarnya Presiden. Seorang jangan nyontek. Ini kan masa kecil apa udah temenan dari kecil? sebenarnya kita pernah ketemu ya dulu. Oh iya, di laut. Cuman waktu itu kita nggak sadar, kita dulu putra yang tertukar. Oh ya ampun, sinetron banget. Iya, cita-cita seorang Pastor Jeffrey kecil apa sih dulu? Sebenarnya kalau mau dibilang, ya namanya anak-anak ya. Pasti kan Pastor Markus juga, Pastor Marcel juga. Kalau ditanya dulu cita-cita, banyak lah anak-anak kan berubah-ubah ya. Iya. Dokter lah. Kadang dokter, kadang polisi gitu. Apa aja lah. Apa aja, kadang pilot gitu. Mungkin dulu jarang ya cita-cita anak kecil jadi pendeta. Iya. Berarti artinya waktu itu mulai dari kecil sampai akhirnya memilih karir dalam dunia pariwisata dan perhotelan belum pernah kepikiran untuk jadi seorang hamba Tuhan. Tapi saya ingat dulu mama saya ya, itu selalu, ini mungkin kalau mama saya juga nonton, ya, mama saya selalu bilang gini kalau ditanya sama keluarga besar, karena kan suka diajak kalau acara keluarga, ini si Jeffrey mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Selalu saya belum ngomong, mama saya udah ngomong duluan, mau jadi pendeta dia. Perkataan iman. Mau jadi pendeta dia. Wow. Saya ingat adik-adik saya juga pasti ingat gitu. Tapi saya ya udah ya namanya anak kecil ya kan, Iya. ya diem aja, ya iya aja. Jadi memang dari kecil mama udah perkatakan perkataan iman. Jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Walaupun kita juga nggak ngerti kan, Iya, pendeta hamba Tuhan itu seperti apa dan lain-lain. Betul. Gitu. Dan akhirnya proses perjalanannya. Nah, nanti kita akan masuk lebih dalam kepada akhirnya, lebih spesifik lagi akhirnya bagaimana sih akhirnya melayani Tuhan. Pendeta Cio, latar belakangnya. Pendeta Jeffrey komplit banget nih, jadi saya harus komplit juga kayaknya. Iya. Pakai telur. Harus lengkap. Komplit ya. biasanya pakai telur. Iya. Karena memang sedikit contekan buat saudara bahwa pengalaman mereka ini benar-benar sangat menarik. Tadi pendeta Jeffrey udah pengalaman, udah keliling dunia, makanya nanti saya akan masuk ke sana. Tapi pendeta Cio juga nggak kalah menariknya.
Yes. Oke. Silakan. Ya jadi latar belakang saya kalau di Tiberias memang apalagi jadi pendeta itu nggak mimpi dan nggak cita-cita juga. Sama sebenarnya. sekali nggak pernah kepikiran? Sama sekali nggak pernah kepikiran gitu. Cuman, Pendeta Cio kecil, cita-citanya jadi apa? Enggak, saya nggak pernah cita-cita jadi pendeta. Saya jadi pengennya tuh jadi arsitek atau jadi dokter. Ya sebenarnya seperti pendeta Jeffrey, cita-cita anak-anak lah Iya. pada umumnya gitu. Dan orang tua saya itu latar belakangnya, papa saya itu bukan Kristen gitu. Oke. Iya, papa bukan Kristen, tapi dalam sebuah ada waktu itu papa mengalami kecelakaan, ada insiden kecelakaan, lalu keluarganya itu ya yang bukan Kristen ya, ya istilahnya dulu ya keluarganya dengan ya berbagai macam cara pengobatan, memang papa saya koma gitu, nggak bisa bangun gitu istilahnya. Sampai koma gitu. Oke. Dan ada seorang penginjil ya, waktu itu papa masih ya muda lah gitu ya. Ada seorang penginjil, dia datang terus dia berdoa, dia bacaan Alkitab, dia berdoa, dia bacain Alkitab 3 hari berturut-turut, lalu papa saya sadar gitu dan dia diberi mimpi dijumpai Tuhan Yesus gitu. Akhirnya ketika sadar dia menerima Tuhan Yesus. Jadi latar belakangnya papa saya memang bukan Kristen. Nah, tapi mama saya ini Kristen gitu. Tapi pas waktu menikah sama mama, memang papa udah posisinya udah terima Tuhan Yesus gitu. Ya dan saya itu dulunya di Lampung gitu. Oke. Iya, di Bandar Lampung, bukan di Jakarta. Tapi karena ada sebuah situasi di mana oma saya minta untuk cucunya, saya cucu laki-laki pertama. Dan Oke. kalau di keluarga saya anak pertama juga. Wow, level tertinggi dalam keluarga dong ya. Sama kayak pendeta Jeffrey. Pendeta Level Marcel tertinggi. juga kan. Haleluya. Jadi level tertinggi dalam Ya, keluarga. jadi saya anak pertama dan akhirnya saya temenin oma saya di Jakarta. Di usia berapa tuh? Ya usia SMP mau masuk SMA lah gitu kurang lebih. Ya jadi saya SMP hanya 1-2 tahun di Lampung lalu pindah ke Jakarta, dan ketika saya di Jakarta papa saya kan di Lampung itu pengusaha, dia usaha. Di sana ada beberapa bidang usaha dan ketika saya mau masuk SMA itu papa saya kasih tahu gitu bahwa papa bangkrut gitu. Jadi ada keadaan yang sulit hari itu. Dan akhirnya saya harus berjuang gitu. Jadi berjuang bagaimana caranya melanjutkan sekolah, juga melanjutkan kehidupan. Karena papa udah gak bisa kirim uang lagi nih. Jadi saya harus berusaha sendiri gitu kan. Akhirnya saya ambil pagi sampai siang saya sekolah, sore sampai malam saya kerja gitu. Kerja apa di Ya. usia seperti itu? Apa aja yang penting halal gitu istilahnya. Oke. Tapi waktu itu saya sering bantu teman-teman ya yang di daerah bilangan Jakarta Pusat di Senen gitu, saya sering ya bantu untuk ya ngatur ya parkiran mobil, tapi saya tetap sekolah, tetap belajar gitu. Jadi itu untuk support juga. Ya saya berjuang gitu. Maka suatu hari teman saya ajak saya ke Tiberias gitu. Di usia masih saat itu SMP SMA itu? SMA ya waktu itu, dan teman saya bilang yuk ke Tiberias gitu ya. Terus waktu itu saya bilang kok Tiberias ini apa ya gitu, saya nggak ngerti gitu ya. Gitu. Terus dia bilang sama saya gereja kebaktian ibadah. Oh saya bilang iya. Ya waktu itu ibadahnya tengah minggu gitu. Jadi saya ikut, saya datang. Dan ini yang agak lucunya, teman saya ngajak saya ke Tiberias, saya tungguin di depan pintu masuk Tiberias sampai ibadah mulai, sampai ibadah habis, dia tidak datang. jadi memang dia dipakai dia dipakai Tuhan hanya untuk mengabarkan kabar baik ya, untuk memberikan undangan ya. Iya, dia nggak datang loh. Saya tungguin ini anak mana kok malah dia nggak datang. Nah, dia nggak datang, pulang atau masuk? Saya masuk. Saya tetap ibadah. Ya. Dan saya dengerin waktu itu Papa Riaji khotbah, dan saya dengar, dan setelah ibadah saya pulang. Memang saya percaya pelayanan di Tiberias ini ya wadah kaum muda Boanerges ini diurapi Roh Kudus. Amin. Jadi memang pada saat itu pertama kali langsung ketemu Bapak Gembala Sidang? Langsung ketemu. Tapi saya memang belum kenal gitu ya. Dalam arti kata saya dengar ya Bapak ngomong tentang anak-anak muda yang punya masa depan, ada mujizat, ada berkat. Yang saat itu sebenarnya kan ketika saya dalam kondisi yang cukup berat, saya berpikir apa masa depan ada ya gitu istilahnya. Walaupun memang saya berjuang untuk sekolah biaya sendiri dan ya berjuang lah untuk maju, dan tapi saya berpikir wah kayaknya tetap aja nih sekuat-kuatnya saya kayaknya saya nggak akan bisa maju nantinya, nggak akan, ya adalah pikiran-pikiran seperti itu gitu loh, karena dalam situasi yang berat. Tapi
di situ Bapak Gembala bilang anak-anak muda, ya generasi the best, the biggest, itu membuat anak-anak muda banyak bangkit imannya gitu. Amin. Dan di situ saya lihat, oh iya ya gitu. Baru kita disadarkan, kita mengerti bahwa memang Tuhan itu punya rencana yang luar biasa untuk anak-anak muda Buanerges. Maka dari situ ya gini loh, saya pulang terus kok kayak kangen lagi, pengen datang lagi gitu. Pengen datang lagi. Pengen ibadah lagi. Pengen ibadah lagi gitu loh. Walaupun mungkin waktu itu saya belum, ya nggak ada nasi gorengnya gitu ya. Iya. Jadi motivasinya berbeda ya. Puji Tuhan ya. Tapi emang benar. Iya. Di beberapa, sorry potong. Iya. Iya, emang benar di beberapa cabang-cabang itu ada kayak nasi goreng, ada pizza, ada snack. Memberkati. Iya. Ya memang kok kayaknya pengen banget gitu saya datang lagi. Akhirnya saya datang lagi dan terus datang lagi gitu loh. Dan walaupun teman saya udah nggak nemenin saya, nggak ngajak, ya udah saya datang sendiri gitu. Saya ibadah dan memang waktu itu saya ingat ada ini retreat gitu ya. Ya, youth camp lah gitu. Youth camp, iya. Saya ikut waktu itu. Saya berpikir, oh iya ya, kita dikasih tahu kan tentang di mana waktu itu Bapak Gembala ya waktu itu juga mengisi di acara itu. Jadi ya pelayanan juga. Jadi kita ikut gitu. Dan di situ dibuka pendaftaran untuk baptisan. Di situ saya oh ya, saya oke lah, saya ambil keputusan karena memang diberkati sekali. Saya ambil keputusan untuk dibaptis. Setelah dibaptis, ya puji Tuhan, ya saya juga mengambil keputusan seperti Pendeta Jeffrey. Saya pengen melayani gitu. Saya pengen melayani, akhirnya saya melayani apa aja yang di gereja ya perlu saya kerjakan ya, semua lah ya. Nah, ketika saya melayani itu ya di Tiberias, puji Tuhan ya, program-programnya luar biasa, pelayanan-pelayanan luar biasa dari choir, jadi singer, ya dipercayakan jadi worship leader, gitu kan. Terus saya suatu hari saya lagi WL waktu itu di Plaza Sentral, waktu itu biasa Bapak pagi gitu, Pak Pariaji bilang gitu, pakai mic dia tunjuk saya, dia bilang, yuk jadi pendeta gitu. Jemaat kan udah di depan, rame gitu kan. Oh saya nggak ada mimpi, nggak ada cita-cita jadi pendeta. Yuk jadi pendeta. Jemaat teriak amin dalam hati saya. Oh yang disuruh lu yang amin ini. Ya, tapi ya saya iya aja gitu. Karena saya nggak mikir, tapi kok begitu cepatnya gitu. Tapi ya puji Tuhan Pendeta Jeffrey, saya Pendeta Marcel juga banyak para pendeta dapat beasiswa kan dari Pak Pariaji. Pak Pariaji bilang, yuk saya kasih beasiswa. Ya, yuk saya saya didik, saya sekolahkan untuk ya jadi pendeta. Ya saya bersyukur gitu. Ya ternyata saya ya jadi memang bukan kebetulan juga gitu. Karena saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan ternyata saya baru ketahui ya waktu dulu saya kecil, papa saya waktu saya lahir, dia pernah bilang, Tuhan, anak ini saya serahkan untuk Tuhan gitu. Saya baru tahu ketika saya udah jadi pendeta gitu. Saya nggak tahu sebelumnya, papa saya nggak pernah cerita. Gitu. Tuhan, saya serahkan anak ini untuk Tuhan gitu. Ya, dan saya kan ada nama tengah, tapi memang nggak pernah dipasang. Ya nama tengah saya kan sebenarnya Markus Mersio Antuska. Antuska itu singkatan Anugerah Kristus Karunia Allah. Jadi itu singkatan ternyata. Jadi haleluya. Seumur-umur saya kenal, temenan, baru tahu ini baru loh. tahu juga ya. Iya. Memang saya nggak mau pamer sih. Kita harus rayakan ini. Iya betul ya. Pendeta Markus mau traktir kita. Iya. Kita makan yang enak-enak lah abis ini ya. Jadi ternyata memang gereja bukan hanya ya secara kebetulan, tapi sebagaimana gereja ini kan rencana Tuhan. Dalam hidup kita juga saya percaya semuanya Tuhan punya rencana yang indah, dan setiap anak-anak muda Buanerges dimanapun berada juga nggak boleh hopeless, nggak boleh putus asa. Tuhan itu punya rencana yang indah. Nah, Alkitab bilang rencananya luar biasa, rencananya baik, ya bukan kecelakaan, bukan rancangan yang nggak baik, tapi untuk kita rancangan dan rencananya Tuhan luar biasa. Jadi gereja Tiberias ya Buanerges, saya percaya diurapi Roh Kudus. Makanya latar belakang saya sampai waktu ketika saya jadi pendeta, ya, dan saya waktu itu diberi kesempatan menemani Pak Pariaji sama Pendeta Jeffrey juga. Waktu itu ada acara Natal di Kempinski, saya datang gitu temenin Pak Pariaji waktu Pak Pariaji mau naik mimbar. Lalu teman saya yang dulu ajak saya ke gereja, dia ada. Waktu itu dia panggil saya gini, yang hilang itu. Iya, dia bilang, dia bilang gitu. Terus saya nengok gitu kan. Wah, dia nih tersangkanya sebenarnya. Pelakunya ya. Pelakunya nih. Terus dia bilang begini, lu jadi pendeta, dia bilang gitu. Terus saya bilang, gara-gara lu, saya bilang.
Wow. Jadi secara nggak langsung dia sudah berjasa ya. Oh iya. Luar biasa ya. Jadi sama-sama seperti pendeta Jeffrey, jadi kita Iya. nggak ada mimpi untuk atau cita-cita jadi pendeta, tapi puji Tuhan gereja Tiberias, Bapak Ibu Gembala, Bonerges, ya Tuhan pakai. Tepuk tangan yang paling meriah dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, ini benar-benar sesuatu yang sangat inspiratif ya. Jadi bagaimana sosok seorang pendeta Cio sempat hidup di jalanan dengan keadaan di mana dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak mudah tentunya untuk anak usia SMP saat itu. SMA lah ya. SMP ke SMA ya, Ya, waktu itu prosesnya. Dan akhirnya mulai berpikir bahwa ya masa bicara tentang masa depan, sedangkan yang ada di depan mata ini saya ada hidup di jalanan. Iya. Tapi akhirnya bisa melihat bahwa di dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Amin. Di dalam Amin. Tuhan memang Tuhan sediakan, mau seperti apapun masa lalu kita. Ini inspirasi buat teman-teman muda bahwa seperti apapun keadaanmu, kalau ada dalam Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan masa depanmu jadi luar biasa. Amin. Mungkin hari ini ada yang bilang begini, Pak Pendeta, tapi hidup saya Pak Pendeta sudah hancur seperti apa Pak Pendeta? Keadaanku hari ini Pak Pendeta benar-benar dalam kondisi, dalam keterpurukan. Hey, Tuhan kita ahli mengubah masa hidup kita ini menjadi luar biasa ketika kita mau ada dalam Tuhan. Dan ini bukti nyatanya, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Makanya itulah ya yang kita pegang teguh di gereja ini. Dan juga kita sebagai anak muda Bonerges itu tadi bahwa kita apapun keadaan kita punya road the best, the biggest di bidangnya. Boleh promosi gelang kita dulu? Haleluya. 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 Be Bonerges. belong, become. Legacy. Haleluya. Terima kasih. Kamera. Promosi Keren banget ini. Kamera, believe, belong, become. Iya dong. Yes. Ini import ini. Yes. Wah, bikinnya benar-benar yang the best, the biggest juga nih. Harus punya Haleluya. pokoknya, harus Semuanya kita punya. bangga nih. Be Bonerges, dibaliknya Legacy. Legacy. Haleluya. Luar biasa. Nah, tadi Pendeta Cio sudah sangat detail cerita bagaimana akhirnya menjadi akhirnya seorang pendeta melalui proses dan akhirnya dinubuatkan langsung dari mimbar oleh Bapak Gembala. Ini jadi pendeta. Amin. Gitu Amin. ya. Akhirnya benar-benar terrealisasi. Iya. Pendeta Jeffrey kan Amin. belum. Semangat banget. Pendeta Jeffrey kan 5 tahun keliling dunia. 5 tahun keliling dunia, kemana-mana. Iya kan? 5 tahun keliling dunia. Udah. Cukup. Sukacita sekali hari ini ya. Mentang-mentang kita mau diajak makan habis ini ya. Mau diajak makan kan habis ini ya. Nah, Pendeta Jeffrey kan 5 tahun keliling dunia, artinya sudah melihat banyak hal di luar sana, sudah melihat ada begitu banyak pengalaman yang sudah diterima. Tapi akhirnya memberi diri untuk aku akan pelayanan, aku akan melayani. Berarti dalam proses ketika ada di ibadah Bonerges di Balai Sarbini, melihat Bonerges worship team, youth mentors kita, menyembah Tuhan, akhirnya menginspirasi untuk akhirnya memberi diri untuk melayani. Saat itu udah kepikiran nggak jadi pendeta? Itu pun juga masih pada saat itu ya. Iya. Pada saat itu pun juga masih belum ada kepikiran untuk jadi pendeta atau hamba Tuhan. Karena seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa saya kerinduannya pada saat itu intinya hanya mau bernyanyi buat Tuhan. Itu aja sih sebenarnya. Nggak muluk-muluk, nggak apa ya maksudnya yang seperti bagaimana atau yang belum terlalu rumit lah gitu. Pokoknya saya hanya rindu ya benar-benar dari dasar hati saya mau nyanyi buat Tuhan, saya mau mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan buat saya. Amin. Dan saya mau membalas kebaikan Tuhan walaupun kita apa ya maksudnya ya tidak pernah bisa balas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi pada saat itu paling tidak saya sangat rindu mau berikan hidup saya untuk melayani Tuhan melalui talenta yang Tuhan Yesus sudah berikan juga kepada saya. Jadi saya tidak mau menyia-nyiakan istilahnya begitu. Tuhan saya mau berikan kembali untuk Tuhan. Dan saya bergabung melayani waktu itu di Singers, lalu atas anugerah Tuhan juga dipercayakan menjadi worship leader sama seperti dengan Pendeta Marcus Cio, yang kami sering ketemu juga. Jadi sebelum sama-sama ikut Bapak Gembala, kita juga sering ketemu di satu mimbar juga. Satu mimbar, dari mimbar ke mimbar. Kadang misalnya pagi di satu cabang paginya Pendeta Marcus Cio, sorenya saya gitu. Terus atau mungkin paginya saya, sorenya Pendeta Marcus Cio gitu. Jadi memang sudah
ya dari sama-sama pelayanan. Ya, sering ketemu di Sarbini bahkan berdua ya, di Balai Sarbini berdua, tegang sama-sama. Karena memang nggak bisa dipungkiri kan handle Jumat yang begitu banyak, apalagi sesi gembala sidang itu pasti deg-degan ya. Itu dia. Oh, haleluya. Jadi kenapa tadi saya bilang tegang sama-sama? Karena ini maksudnya gini ya. Jadi kan sesi ibadahnya gembala sidang mendiang Itu penuhnya luar biasa. penuhnya luar biasa sampai ke bawah-bawah ya. Oh, sampai ke speaker-speaker kadang-kadang. Nggak muat. Itu gelantungan sampai di tiang-tiang. Sampai di, Pokoknya itu di atas, di bawah udah banyak banget. iya, ya. sampai Banget. kan kalau ya saudara pernah ibadah di Tiberias Balai Sarbini Sebelum pandemi itu ya. sebelum pandemi itu kan penuh sekali sampai bahkan tangga-tangga yang ada karpetnya didudukin. Iya. Betul. Ya, sampai lobi-lobi semua pasang bangku tambahan, pakai layar tambahan sampai Sampai ke gedung sebelah. Oh, haleluya. Sebelum pandemi itu ya. Iya, sebelum pandemi tentunya. Amin. Iya, iya, Jadi iya. kenapa saya bilang tegang karena ibadah sesi mendiang gembala sidang maksudnya Pendeta Pariaji itu memang saudara mungkin tahu ya. Iya. Pak Pariaji kan sangat fokus dalam berkhotbah dan kita kan di sana juga untuk membantu bagaimana beliau bisa lancar dalam berkhotbah. Nah, lancar dalam berkhotbah tentunya ada sarana-sarana yang mendukung. Salah satunya ini. Oke. Ini namanya mikrofon ini ya. Kita sering tegang gara-gara ini. Karena benar-benar harus diperhatikan dengan baik ya. Ya, betul sekali. Jadi jangan sampai ini bunyi ngingung. Wah, Karena pesan yang disampaikan Bapak Gembala itu penting sekali. Betul. Jadi harus itu prima. dia. Betul. Jadi karena Bapak Gembala adalah orang yang fokus dalam berkhotbah dan kita bertugas bertanggung jawab untuk mempersiapkan yang terbaik juga ya. Jadi mikrofonnya, sound systemnya gitu ya. Jadi tapi di sana saya belajar secara pribadi. Belajar ya itulah belajar beriman, belajar mengandalkan Tuhan, ya benar-benar menyerahkan semuanya kepada Tuhan dalam pelayanan bahwa bukan hanya yang seru-serunya aja atau enak-enak aja tapi kita bertumbuh dalam pelayanan ya Pastor ya. Kita bertumbuh dalam pelayanan. Kita bagaimana bersama dengan beliau mendiang Pendeta Yesaya Pariaji kita ya artinya kan nggak mudah ya. Bagaimana beliau adalah man of God, beliau adalah hamba Tuhan, orang yang dipilih Tuhan dan kita pun juga artinya ya nggak bisa sembarang-sembarang. Artinya kita pun juga sehari-hari pun kita harus hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan artinya. Ya dan saya akhirnya waktu itu worship leader melayani Tuhan dan ya puji Tuhan dari sana Tuhan bukakan satu persatu kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun pada saat itu sebenarnya ya waktu itu kami mau menikah sama pacar saya ini ceritanya. Waktu itu mau menikah tapi saya sudah melamar, artinya melamar bukan melamar pacar saya, maksudnya melamar pekerjaan-pekerjaan yang tadinya saya berpikir bahwa Tuhan ya ini saya mau nikah sekali lagi deh saya kerja pergi ke luar gitu ya maksudnya supaya sebenarnya nggak muluk-muluk ya bahwa namanya orang nikah pasti kan kita ya butuh biaya gitu ya. Dan pada saat itu ya pacar saya juga mendukung ya udah supaya kita bisa menikah dan lain-lain. Tapi pada saat itu ya saya mencoba untuk melamar kanan kiri, apply pekerjaan kanan kiri. Singkat cerita nggak ada yang keterima. Tapi di dalam pelayanan Tuhan tuntun saya semakin naik. Tuhan tuntun saya semakin maju. Tuhan tuntun saya, Tuhan pakai saya secara luar biasa. Dimana saya pun tidak pernah bermimpi untuk begini begitu, bahkan tidak pernah menyebutkan, apalagi jadi pendeta gitu ya pada saat itu. Tuhan percayakan hal ini, hal itu, perkara kecil ya jadi perkara besar. Saya masih ingat mendiang Pak Pariaji pernah bilang sama saya waktu lagi pelayanan, waktu itu kita masih pada MC, beliau bilang kalau you setia, you pasti diberkati. Amin. Sampai saat ini saya masih terngiang gitu di telinga saya. Kalau you setia, you pasti diberkati. Amin. Kalau you hidup benar, hidup baik, you pasti diberkati. Amin. Jadi saya seperti pintu tertutup kalau untuk pergi keluar gitu. Tapi dalam pelayanan saya semakin dipercayakan ya. Pendeta Markusio tahulah awal-awal saya pelayanan juga karena memang dari awal-awal kita sering sama-sama gitu ya. Dipercayakan ini, dipercayakan itu. Pertama kali Pak Pariaji melihat waktu ada sesi ibadah English service. Waktu itu jam 1 siang, jam 3 sore juga pernah. Dan Pak Pariaji tanya itu worship leadernya siapa gitu. Jadi akhirnya waktu itu terus pelayanan sama-sama bersama dengan Pendeta Markusio juga. Akhirnya kita sama-sama satu tim bersama dengan Gembala Sidang membantu pelayanan Gembala Sidang. Dan ya itulah
akhirnya saya dipercayakan nah, atas anugerah Tuhan semuanya dan boleh melayani Tuhan sebagai pembicara. Itu pun juga saya artinya tidak mudah juga karena ada banyak dari masa lalu saya yang kayak kembali datang. Salah satu contohnya saya ketemu sama teman lama saya yang dulu pernah kerja sama-sama di cruise ship. Saya ketemunya di bandara. Waktu itu saya mau pelayanan Ke daerah. ke kota Manado. Ya, Waduh. jadi tanah air beta ya. Iya, haleluya. Nyur melambai. Indonesia tanah air. Pastor Marcel kan di Manado. Iya. Saya mau berangkat ya, ketemu sama teman saya waktu itu tengah malam. Oke. Jadi teman saya mau berangkat ke luar negeri, saya mau berangkat ke Manado. Jadi ketemu di bandara nggak sengaja, saya sudah langsung pakai baju pelayanan, pakai dasi, pakai jas lengkap. Dia pikir, wah bro gitu, apa kabar? Wah udah keren sekarang, udah jadi bos ya? Amin. Dalam hati saya amin gitu. Oh gue mau ke Manado, saya bilang gitu. Ngapain kok tengah malam gini pakai jas, pakai dasi, keren banget. Apa namanya jet set ya? Dia bilang gitu, udah jadi direktur ya gitu. Enggak, bukan direktur. Kerja di mana sekarang? Saya kerja di gereja, saya bilang gitu. Ah di gereja? Ngapain lo di gereja? Gitu katanya. Ya saya melayani di gereja. Ya, oh ngapain melayani ngapain? Karena dia tanya, saya bingung nih pakai bahasa apa supaya dia ngerti. Ya saya bilang kayak khotbah gitu, khotbah menyampaikan. Oh lu pendeta katanya gitu. Mirip-mirip sama temennya Pastor Markus tadi. Ya, saya bilang, ya kira-kira seperti itu. Saya bilang, ya sekarang saya di sini. Saya bilang, ngapain? Udah balik lagi aja. Ya kita ya seperti dulu, kita bareng-bareng lah ke tempat kerja yang seperti dulu. Terima kasih saya bilang, tapi ini adalah pilihan saya. Mau makan apa bro? Kata dia gitu. Oke. Iya mau makan apa bro? Ya dia tahu mungkin walaupun dia nggak seiman, tapi dia tahu mungkin ya namanya pendeta hamba Tuhan kan yang nggak seperti, ya memang pasti beda ya. Secara kita dulu ya siapa yang artinya rahasia umum lah. Kalau namanya kerja di cruise ship pasti ya semuanya bisa inilah. Tapi satu hal yang saya tidak pernah bisa lupakan bahwa secara dunia memang iya. Wah mungkin lihat keindahan dunia dan lain-lain ya. Pengalaman yang begitu luar biasa. Tapi saya nggak punya hidup. Di dalam ini kosong gitu loh. Oke. Ya, sampai benar-benar sungguh-sungguh full time melayani Tuhan, ya Tuhan seperti beri semuanya gitu. Amin. Tuhan sediakan semuanya. Amin. Amin. Saya bilang sama teman saya, ya makan nasi atuh, saya bilang. Masa pendeta makan batu ya? Masih makan sampai hari ini. Masih makan sampai hari ini. Iya. Iya kan? Makanya sangat diberkati juga hari ini. Haleluya. Kemerah-merahan ini. Haleluya, merah sekali. Saya bilang ya Tuhan pasti akan berkati saya. Udahlah gitu. Tapi dari pertemuan itu saya bersyukur bahwa itulah pemeliharaan Tuhan. Yes, amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Siapa perbuatan tangannya adalah kita semua. Amin. Kalau Tuhan pilih, kalau Tuhan mau, kalau Tuhan ambil kita, Tuhan pegang kita, maka dia juga yang pasti akan bertanggung jawab atas yaitu kehidupan kita. Haleluya. Pasti pelihara. Jadi dari kesaksian Pastor Jeffrey ini kita bisa belajar bahwa sekalipun sudah keliling dunia, tapi kalau belum ada Tuhan yang memenuhi di hati, tetap akan ada kekosongan. Yes. Karena memang ada satu bagian dalam hati kita yang memang cuman bisa diisi oleh Tuhan itu sendiri. So akhirnya ketika Pendeta Jeffrey memberi diri untuk melayani Tuhan, ini akhirnya jadi penuh ya. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, tadi sedikit udah sempat kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Di sana kasih dan keadilannya
dosaku ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku samakan hidupku. Aku percaya hanya padamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana.